Siapa di antara kalian yang pas lagi motret hasilnya malah kurang lebih jadi kayak gini? Beberapa foto itu bahkan udah di-shoot pakai tripod atau di-shoot dengan shutter speed yang cukup tinggi. Feeling familiar? Tenang, gue akan bahas semua kemungkinan kenapa foto kalian bisa nggak tajam atau suka ngeblur-ngeblur nggak jelas, dan stay tune. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Kristo Chandra. Gue adalah seorang commercial photographer yang motret banyak hal mulai dari portrait photography, berbagai jenis produk fotografi, dan juga food photography. So, pertama-tama gue mau disclaimer dulu. Nggak semua foto yang ngeblur atau yang ada motion blurnya dalam sebuah foto itu adalah sebuah foto yang jelek. Beberapa ada yang emang disengaja buat ngejar sebuah estetik tertentu, tapi untuk foto-foto yang emang blurnya disengaja, baik itu dari sisi depth of field atau slow speed photography, itu nggak masuk ke dalam bahasan di video kali ini. Yang mau gue bahas kali ini adalah foto yang emang ngeblur atau nggak tajam, tapi karena berbagai alasan dan kemungkinan, fotografer itu nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Gue mulai dari kemungkinan pertama yang paling simpel, itu adalah autofocus dari kamera kalian itu lari. Jadi, performa autofocus itu sangat ditentukan oleh kombinasi algoritma dari bodi kamera, dan juga kecepatan dan juga ketepatan dari motor autofocus yang ada di lensa. Jadi, kalau kalian motret dengan subjek yang bergerak, walaupun AF-nya udah berwarna hijau, terkadang tuh kalian masih bisa mendapati foto yang hasilnya itu masih ngeblur. Sedikit tips dari gua adalah kalian mesti ingat bahwa autofocus dari kamera itu kesulitan untuk ngefokusin benda-benda yang kontrasnya itu rendah. Jadi kalian mesti cari objek atau subjek yang kontrasnya itu cukup untuk kamera kalian. Kemungkinan berikutnya adalah dari sisi lensa. Jadi beberapa lensa tertentu itu emang fokusnya itu cukup soft, atau dalam bahasa simpelnya lensanya emang nggak tajam. Karakter ketajaman dari setiap lensa ini itu bisa beda-beda. Biasanya, lensa foto yang kualitasnya bagus itu mempunyai ketajaman yang nggak cuma di sisi tengah dari sebuah foto, tapi sampai ujung ke ujung frame-nya itu masih bisa tajam. Ada lensa tertentu yang baru berasa cukup tajam di bukaan f4 atau bahkan di f8, di mana saat aperture-nya dibuka lebih besar dari ini, itu kualitas gambarnya jadi cukup soft. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang ketajaman lensa kalian, dari tengah sampai ujung frame, coba cek MTF chart dari lensa kalian, dan biasanya setiap pabrikan lensa itu menyertakan hasil pengetesan ini di website resminya. Atau kemungkinan berikutnya adalah lensa kalian itu sebenarnya termasuk yang kategorinya kualitasnya bagus atau cukup bagus, tapi perlu dikalibrasi ulang karena bawaan pabrik yang kurang pas, atau malah mungkin lensa kalian pernah terbentur. Masih di seputar permasalahan fokus, dan problem berikutnya yang gue mau ceritain itu adalah masalah close focus distance atau minimal focus distance. Jadi setiap lensa itu punya jarak minimal atau jarak minimum untuk bisa fokus ke sebuah benda atau ke sebuah objek, dan ini yang biasanya disebut dengan minimal focus distance. Kalau kalian shootnya lebih dekat dari jarak minimal focus distance lensanya, otomatis kalian tidak akan bisa mendapatkan foto yang fokus. Kalian harus mundur sedikit terhadap subjeknya sampai mencapai jarak minimal distance fokus ini. Coba kalian cek foto berikut ini. Foto ini itu didapatkan dengan cara nyalain efek filter di kamera yang sifatnya itu bikin fotonya jadi sangat soft. Jadi kalau kalian nggak sengaja nyalain fitur ini, maka mau bergonta-ganti lensa pun, efeknya akan selalu soft karena emang kena filter dari kameranya. Kebetulan karena gue sering pegang berbagai kamera, gue tahu fitur ini tuh terdapat di beberapa tipe kamera dari berbagai macam brand. Kalau kalian baru beli kamera atau belum terlalu familiar dengan settingan kamera kalian, gue saranin kalian lakukan factory reset dulu karena ini adalah cara yang paling nggak bikin frustasi. Lanjut ke problem blur berikutnya yang sering gue temui, itu adalah adanya getaran dari kamera kalian saat kalian motret. Jadi kalau kalian syuting secara handheld, itu biasanya ada sedikit pergerakan dari fotografernya, dan ditambah juga ada sedikit juga pergerakan dari shutter kameranya. Untuk mengatasi itu, kalian bisa gunakan rumus reciprocal atau rumus penggunaan shutter speed seper field of view. Let's say kalian pakainya kamera APS-C dengan focal length 35 mm,
maka gunakan shutter speed minimal di 1/50 second. Ingat, angka ini tuh cuma jadi baseline aja. Jadi kalau kalian misalnya udah foto dan kalian review fotonya itu cukup blur, kalian bisa naikin lagi shutter speednya atau manfaatin stabilisasi di lensa atau di bodi kamera kalian kalau ada. Ngomong-ngomong tentang stabilisasi, gue sering banget nemuin ini di lapangan karena orang-orang tuh suka salah kaprah terhadap fitur IBIS yang ada di kamera. Fitur IBIS atau stabilisasi yang ada di bodi kamera kalian itu emang memungkinkan kalian untuk bisa nge-shoot dengan rumus yang angkanya di bawah rumus resiprokal yang tadi gue ceritain. Tapi itu hanya berlaku untuk subjek yang kurang lebih relatif diam. Kalau subjeknya masih ada pergerakan dan kalian menginginkan untuk dapat foto yang super tajam alias bisa membekukan momen, maka kalian tetap membutuhkan shutter speed yang lebih tinggi. Poinnya di sini adalah kalian harus bisa membedakan apakah motion blur atau pergerakan atau blur dari foto kalian itu karena pergerakan dari kameranya atau pergerakan dari subjeknya. Pembahasan terakhir dari gua ini adalah mengenai depth of field dan juga plane of focus. Beberapa fotografer itu terkadang nggak terlalu paham variabel apa aja yang mempengaruhi depth of field dan juga plane of focus. Gue sarankan kalian mempelajari lebih dalam tentang kedua hal ini supaya kalian bisa mengatasi permasalahan yang timbul saat pemotretan. So far gitu aja, mungkin ada beberapa hal yang gue belum sebutin, feel free buat kalian tambahin di kolom komentar, dan sampai ketemu sama gue, Christo Chandra, di video berikutnya. Bye!